Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 13 Desember 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari firman Tuhan ini tema kita berbunyi Immanuel bagiku. Immanuel bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kemarin hari Minggu kita merayakan Minggu Advent ketiga. Semakin dekat perayaan Natal tiba bagi dunia, bagi kita. Sebelum COVID-19 datang, bila tiba bulan Desember, serasa masyarakat kita diajak meriah, meramaikan Natal, seperti mal, toko-toko, mendekor ruangan mereka dengan pernak-pernik Natal. Walaupun ada mereka yang juga menentang, menyatakan tidak menerima suasana seperti itu. Tidak mengapa. Walaupun ada yang menentang dekorasi Natal ditampilkan yang telah menjadi milik masyarakat, milik dunia. Karena itu tema kita mengingatkan kita bahwa Natal, perayaan Tuhan Yesus di dunia, tidak sembarangan yang menerimanya. Tema kita mengingatkan lebih eksklusif, Natal ini untuk siapa? Yaitu untukku. Jangan lupa, untukku. Untuk semua yang menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyambut kelahiran Yesus ke dunia ini. Mari saudara-saudari memahami lebih baik dengan nama Immanuel. Banyak sekali nama kita lihat, kita temukan dalam banyak orang namanya Immanuel. Sebaiknya kita membaca dari Yesaya pasal 7, di mana Nabi Yesaya pada zaman Raja Ahaz menjadi Raja Yehuda. Situasi yang dihadapi Raja Ahaz mencekam. Ketakutan Raja Ahaz yang kehilangan pegangannya menghadapi ancaman serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Aram yang berkoalisi dengan kerajaan Israel Utara untuk menyerang Yehuda dan Yerusalem. Selain dua kerajaan ini, Ahaz juga dibayang-bayangi oleh ketakutan serangan kerajaan Asyur. Aram, Israel Utara, Asyur yang terkenal ganas untuk menenangkan hati Raja Ahaz yang galau, yang cemas, penuh khawatir itu. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya memberitakan kepadanya, jangan takut. Yang digambarkan Nabi Yesaya, Raja Aram, Raja Yehuda hanya bagaikan puntung kayu bakar yang tinggal asapnya saja. Nabi Yesaya
menyadarkan Raja Ahaz untuk berharap mencari nasihat Tuhan, untuk mencari pertolongan kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi Raja Ahaz tidak mau. Dia tidak yakin Allah mampu mengalahkan ketiga kerajaan yang mengancam dia, yaitu Aram, Israel Utara, dan Asyur. Untuk meneguhkan hati Raja Ahaz ini, maka saya menyarankan, mintalah pertanda dari Allah, pertanda penyertaannya. Tetapi Raja Ahaz tidak mau berurusan dengan Allah, karena dia tidak yakin. Dalam kegalauan hati Ahaz inilah Nabi Yesaya membuka jaminan yang patut diharap dengan mengatakan, kalau engkau tidak mau dekat dan tidak mau berharap kepada Tuhan dengan meminta tanda jaminan dari Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberi tanda bagi dunia ini, bagimu, yaitu seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini jaminan. Karena itu tema kita berbunyi, Immanuel bagiku, terkena kepada saya. Immanuel bukan sekedar dekorasi toko-toko. Immanuel bukan sekedar penggembira dan bisa juga dimanfaatkan dalam bisnis kita. Tetapi Immanuel bagi hati yang galau. Segalau hati Raja Ahaz. Immanuel bagi orang yang tidak tahu lagi sumber kekuatannya. Immanuel bagi orang yang mencari pertolongan supaya jangan mengeraskan hati seperti Raja Ahaz. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, COVID-19 masih belum teratasi sepenuhnya. Ekonomi belum membuka kesempatan kerja, kesempatan berdagang. Penerima PNS masih sangat terbatas, kalaupun ada. Sedangkan kebutuhan hidup, laju perkembangan tenaga kerja, lulusan akademisi yang terdidik makin bertambah. Dalam suasana seperti ini, patut kita bertanya, hendak kemana pemuda-pemuda kita untuk merajut masa depan mereka? Hendak kemana pedagang-pedagang? Hendak kemana ini industri-industri bergerak? Dalam suasana inilah kita merayakan Natal yang dengan kelahiran Sang Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dalam suasana kegalauan tidak menentu ini, kita merayakan Natal yang memberikan pegangan. Suasana apapun yang ada di hati kita, persoalan apapun melilit kehidupan kita, justru dalam suasana itulah kita bergumul, berjuang, berharap kepada bersama Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Kita tidak sendiri. Persoalan memang tidak berkurang. Persoalan tidak melarikan diri dari kita. Tetapi kita hadapi dengan penyertaan Tuhan. Anda mau cari kerja? Bertanya usaha apa? Beban hidup berat? Untuk itulah Sang Immanuel lahir, datang menyertai kita dalam suasana seperti ini. Mari saudara-saudari, kita perdalam renungan ini dengan pokok-pokok berikut ini. Pertama, bercermin dari situasi Raja Ahaz, kekhawatiran, bahkan ketakutan dan persoalan. Adakah Anda menghadapi situasi seperti itu? Atau Anda tanpa persoalan, tanpa masalah? Yang kedua, yakinkah Anda Allah mampu
menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan menghadapi kesulitan, ancaman, atau kekhawatiran yang mendesak itu tadi. Jadi yang pertama dan yang kedua ini saling bertautan. Yang ketiga, kita merayakan Natal. Apa yang kita persiapkan agar Sang Immanuel nyata bagi kita? Apa yang Anda harus persiapkan supaya Sang Immanuel ini nyata juga bagi saudara? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami merayakan Natal sebagai pemenuhan janji Bapa, yaitu Bapa berjanji mengutus Yesus Tuhan menyertai kami. Kami mengangkat syukur karena Bapalah yang tahu apa kebutuhan kami, yaitu mengutus Yesus membawa kuasa sorgawi yang bekerja untuk kami. Itulah Immanuel bagi kami. Kami tidak sendiri lagi, tetapi sebaliknya Dia mencari kami, menghibur, mengobati, memulihkan kami, menemukan tempat di hadirat Bapa melalui Sang Immanuel. Akhirnya Sang Immanuel memikul beban dan hukuman dosa, yaitu maut bagi kami. Kami bersuka cita, bergembira merayakan Natal. Inilah doa kami dalam Yesus Sang Immanuel. Amin.